Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari buku karya Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yang berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Kita akan memasuki episode yang ketiga, membahas tentang Trinitas. Dan untuk membahas tema ini, kita telah kedatangan dua narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih kembali atas kehadirannya di studio, membahas lagi tema yang baru, yaitu tentang Trinitas. Mungkin Pak Jusman silakan disampaikan terkait tema ini. Jika di dalam episode sebelumnya kita membahas tentang penyaliban, kebangkitan, dan kemudian kenaikan, yang mana hal itu meninggalkan ceruk misteri yang sedemikian besar, maka di episode saat ini kita membahas tentang Trinitas yang juga bisa dibilang rumit ya. Jadi akidah umat Kristen itu ada yang namanya Trinitas. Di sini dijelaskan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Trinitas itu adalah ada 3 oknum, yaitu Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, dan Rohul Kudus, atau kita sebut 1 dalam 3, kemudian 3 di dalam 1. Nah, di dalam pembahasan ini Hazrat Mirza Tahir Ahmad menjelaskan, jadi untuk memahami 1 dalam 3, 3 dalam 1 ini, beliau membuat beberapa skenario. Jadi di sini disebutkan ada 4 skenario yang beliau tunjukkan untuk memahami seperti apa. Yang pertama, beliau sebutkan bahwa Tuhan satu Tuhan kemudian memiliki 4 aspek dan tahapan. Nah, seperti Yesus disebutkan adalah tahapan, kematian di tiang salib adalah tahapan. Jadi Yesus, kemudian peristiwa-peristiwa itu adalah satu aspek. Nah, tetapi aspek ini ya, kemudian sifat, ya beliau katakan sifat dijadikan Tuhan. Jadi sifat yang dijadikan Tuhan. Nah, yang kedua adalah oknum berbeda tetapi kepribadiannya sama. Artinya 3 oknum membentuk satu kesatuan dan memiliki pribadi yang sama. Tetapi di sini Huzur katakan dengan skenario ini faktanya tidak demikian. Karena ternyata nyatanya tidak berposisi sama antara Tuhan Bapa, Rohul Kudus, dan kemudian Tuhan Anak ya. Saat penyaliban misalnya, apakah Bapa dan Tuhan Rohul Kudus yang bersemayam di dalam tubuh Yesus itu juga merasakan penderitaan yang sama kan? Nah, ternyata tidak, kan hanya Yesus sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, oknum berbeda tetapi memiliki sifat yang berbeda. Ini beliau gambarkan seperti kembar 3 yang identik. Jadi pikiran, perasaan, dan fungsi organnya itu dalam satu kesatuan sempurna. Jadi pengalaman satu dapat dirasakan oleh yang lain. Nah, yang keempat, oknum yang berbeda tetapi dengan sifat yang sama dan seimbang. Tetapi di sini disebutkan juga
dimisalkan oleh beliau itu seperti kembar tiga yang mirip, bukan hanya dari sisi bentuk tapi juga perasaannya juga sama. Ya. Ini beberapa skenario-skenario yang disebutkan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad di dalam mengenai Trinitas di dalam buku ini. Baik. Pak Eki, tadi di awal Pak Jusman mengatakan bahwa konsep Trinitas ini tidak kalah rumitnya Pak dengan konsep-konsep yang lain dalam pemahaman kalangan kaum Kristiani. Maksudnya bagaimana Pak Eki? Ya, karena ada 4 skenario tuh, keempat-empatnya juga susah untuk dicerna. Misalkan pertama, misalkan apakah Trinitas itu Tritunggal, Trinitas, Trinity atau apapun istilahnya. Apakah itu berwujudkan satu wujud tetapi 3 sifat? Kan kayaknya nggak mungkin. Gitu. Atau 3 oknum, 3 wujud tapi punya sifat keabadian yang sama. Itu juga membingungkan. Yang ketiga kalau gitu 3 oknum sifatnya juga 3 gitu kan. Tambah lagi membingungkan kan. Nah, begitu. Ada atau kemudian oknumnya beda-beda tapi sifatnya sama. Jadi masing-masing tidak bisa accept lah gitu ya. Nah, kembali pada Perjanjian Lama ya. Dikatakan demikian dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 di Huzur menjelaskan demikian ya. Itu disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit. Begitu. Kalau dalam kitab Bereshit atau ini bahasa Ibrani ya. Disebut Bereshit pada mulanya tuh. Maka disebut kitab Kejadian. Bereshit pada mulanya atau kejadiannya begitu. Bara Elohim et hash shamayim we et haaretz. Ya begitu. Sama artinya, pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit. Nah, Allah yang menciptakan bumi dan langit kok. Di mana peran Yesus? Di mana peran Roh Kudus? Nggak ada disebut sama sekali. Jadi ditegaskan bahwa ini bahasanya tidak ada sedikit pun itu Trinitas Tritunggal. Dengan oknum sekian penjelasan tidak ada itu dijelaskan atau difahami atau diperkenalkan dalam ajaran Taurat, dalam ajaran Yahudi. Begitu. Nah, Tauhid sejati berarti Pak ya? Tauhid sejati, semua sama kan begitu. Ini yang perlu ditegaskan seperti itu. Nah, karena itu kemudian dalam solusinya Hazrat Mirza Tahir Ahmad menjelaskan bahwa yang paling mungkin untuk bisa diaksep adalah bahwa Tuhan itu satu, tapi mempunyai sifat yang banyak. Gitu. Jadi sifat ya, bukan sifat menjelma menjadi kata benda, menjadi Tuhan gitu, menjadi wujud sesuatu Tuhan gitu, tidak gitu. Dan beliau katakan dari keempat skenario ini semua juga membingungkan dengan segala penjelasannya. Beliau kasih solusi ini yang paling mungkin Tuhan itu satu kok, tapi mempunyai sifat yang banyak. Yang banyak, Masya Allah. Pak Jusman, hendak menanggapi atau menambahkan, silakan. Saya akan menambahkan mungkin ya yang dari Pak Eki tadi, bahwa 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 menurut umat Kristiani itu tadi dikatakan sesuatu hal yang memang tidak mungkin. Dan faktanya memang tadi sudah dicontohkan bagaimana nyatanya masing-masing itu ternyata berperan dengan porsinya yang berbeda-beda. Seperti contoh ya, yang tadi dalam hal penciptaan, bahwa ternyata yang mencipta itu ternyata hanya Tuhan Bapa saja. Rohul Kudus, kemudian Tuhan Anak tidak memiliki peran. Jadi apakah 2 wujud hanya pengamat pasif? Jika demikian hanya pengamat pasif, berarti standar kedudukannya juga pasti lebih rendah dibandingkan dengan Tuhan Bapa yang lebih tinggi. Nah, kemudian Yesus juga, apakah mereka ini saling menyembah? Ya. Ternyata kan tidak. Yesus justru menunjukkan bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, atau yang disebutkan sebagai Tuhan Bapa. Beliau tidak pernah memerintahkan untuk menyembahku atau menyuruh untuk menyembah Rohul Kudus. Ini juga untuk menunjukkan ketidakseimbangan itu. Pasti ada yang lebih mulia, yaitu Tuhan Bapa itu.
Nah, kemudian porsi berbeda pun tidak mungkin sama itu dalam hal sifat juga berbeda. Ya misalnya Tuhan Anak lebih bersifat pengasih dengan mengorbankan untuk menebuskan dosa. Tetapi Tuhan Bapa disebutkan seperti Tuhan yang tidak adil. Di mana dosa Adam yang hanya dilakukan satu kemudian merembet sampai ke berapa turunan, ya. Nah, itu menunjukkan ketidakadilan. Nah, di Rohul Kudus ya tidak disebutkan bagaimana sifatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa 1 dalam 3, kemudian 3 dalam kesatuan itu ya tidak memungkinkan. Baik. Pak Eki, tadi Pak Jusman menyebutkan bahwa salah satu oknum ya adalah Rohul Kudus dari Trinitas ini. Bapak bisa jelaskan maksudnya bagaimana nih Pak tentang Rohul Kudus, Pak? Ya, Rohul Kudus memang tidak banyak dikisahkan dalam Injil dibandingkan dengan Yesus atau dibandingkan dengan Allah Bapa, kan begitu. Roh Kudus itu disinggung yang saya pahami itu dalam kitab Matius ketika doa dalam kalimat dalam narasi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu saja. Kemudian disebut juga satu saat Roh Kudus berubah wujud menjadi merpati, kan begitu. Nah, dalam tulisan-tulisan Paulus yang disebut sebagai suatu reformer begitu juga tidak banyak menyinggung tentang Roh Kudus, karena Paulus menekankan tentang keilahian Yesus. Nah, seperti itu. Baik. Nah, Pak Jusman terkait peran Paulus sendiri tentang Trinitas itu bagaimana? Ya. Jadi yang pernyataan Pak Eki bahwa Roh Kudus ternyata tidak banyak disinggung itu memang meninggalkan banyak misteri ya. Yang akhirnya akan terus dari mana kemudian muncul Roh Kudus dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat sekaligus sebenarnya dijelaskan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad di buku ini bahwa doktrin Trinitas itu sebenarnya tidak ada di zaman Kristen awal, di zaman Yesus itu sendiri ya. Kemungkinan akidah-akidah ini itu muncul setelah beberapa abad kemudian, setelah mengalami berbagai macam pergolakan pemikiran, perdebatan, dan lain-lain. Nah, sosok yang banyak disebut ya dalam pembentukan doktrin Trinitas ini adalah Paulus. Jadi salah satu yang disebut ya sebagai pencetus pembentukan doktrin Trinitas itu adalah Paulus. Nah, di antara sahabat-sahabat awal yang memiliki peran itu di sini disebutkan oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad itu adalah Paulus dan Yakobus. Di mana Yakobus itu adalah orang yang tetap berpegang teguh kepada tauhid ilahi yang berfokus untuk menyebarkan Kristen di lingkungan gereja Yerusalem. Tetapi Paulus ini memiliki niatan untuk expand kepada negara-negara barat. Nah, di negara barat itu ya, itu menghadapi negeri-negeri yang memiliki berbagai macam mitologi ya, akidah-akidah yang lain sehingga Paulus itu memiliki dua pilihan. Satu, benar-benar melawan akidah yang lama itu dengan akidah baru yang dibawa oleh umat Kristen, atau dua, kemungkinan menyesuaikan dengan mitologi-mitologi yang beredar di Eropa pada saat itu. Nah, sehingga dikatakan di sini sebenarnya Trinitas itu hanyalah meminjam dari mitologi-mitologi yang ada di barat itu. Nah, kemudian nama-namanya saja yang disebutkan diganti-ganti saja. Jadi memang di sini Huzur menitik beratkan bagaimana Paulus memiliki peran untuk pembentukan doktrin Trinitas. Ya walaupun ya itu berproses ya, bukan langsung Paulus, tapi kemudian terus berevolusi sehingga menjadi konsep yang saat ini. Baik. Eki ingin menambahkan, silakan Pak. Tentang Yakobus dan Paulus ya. Sepeninggal Yesus dari Palestina, dari penyalipan, pasca penyalipan kan kosong di situ, ya kan. Pemahaman kita kan Yesus itu hijrah ke timur, ya kan. Di situ terjadi dua kelompok yang sangat bertentangan, yaitu kelompok Yakobus atau James the Righteous atau James Asidik gitu. Itu adalah saudara kandung Yesus, satu ibu, satu bapak, ya kan. Nah, beliau itu yang memang teguh tentang ajaran yang disampaikan oleh Yesus, ya, tentang keilahian
tauhid. Kemudian Yesus itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan, bukan anak juga Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Kemudian ada ini Yakobus itu di Yerusalem, ya kan. Sedangkan di satu pihak itu Paulus mendirikan basisnya di Damaskus, ya kan. Mendirikan basis di Damaskus, dia melakukan modifikasi, ya kan, bahkan modifikasi untuk penyebaran ajaran Yesus yang menurut versinya Paulus. Contoh misalkan, karena berat kalau menjadi menjadi pengikut Yesus kan harus dihitan, karena bagaimana Yesus kan itu orang Yahudi kan. Nah, sehingga bagaimana bisa menyebarkan pada non-Yahudi? Ini misinya. Sehingga akhirnya kemudian sudah cukup percaya Yesus, hitannya secara rohani aja, begitu. Jadi tidak secara fisik. Seperti itu modifikasi kan. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa Yesus harus naik ke langit. Sebab kalau Yesus tidak ada naik ke langit, bagaimana dengan konsep penembusan dosa dan konsep keilahian Yesus kan seperti itu rentetannya kan. Nah, ini ya yang kemudian berkembang terus sampai kemudian mencapai puncaknya ketika terjadi konsili Nisea, ya kan seperti itu. Kembali lagi pada keinginan untuk menyebarkan ke Roma, ya, karena Paulus ini orang Yahudi tapi dia sekolahnya di Roma, berarti bisa dilihat bahwa dia memang orang yang kaya, ya, terpengaruh, bangsawan lah. Sebab tidak semua bangsawan, saya pikir zaman dulu lah, tidak semua orang Indonesia bisa sekolah di Nederland misalnya, kalau nggak anak raja atau punya uang besar. Nah, kemudian konsep-konsep tadi tentang Trinitas itu juga banyak itu diserap dari mitologi Yunani, mitologi Romawi. Contoh misalkan Hercules, ya, seperti kita tahu, kan diyakini bahwa dia tuh anaknya Zeus yang dewa di langit itu. Nikah sama manusia perempuan kan gitu. Jadi ada Hercules. Kan begitu. Jadi seperti itulah yang kemudian diadaptasi budaya-budaya mitologi Yunani itu dalam dasar pemikiran dari Paulus itu. Baik, Masya Allah, menarik. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita akhiri diskusi kita, mungkin ada closing statement dari Pak Jusman, silakan. Hazrat Mirza Tahir Ahmad di buku ini memang menjelaskan bahwa terkait ketuhanan, ya, Trinitas ataupun ketuhanan di dalam agama-agama yang lain memang sulit, ya, kalau untuk diselami sedemikian dalam. Tetapi memang beliau tidak akan terima jika di dalam tentang akidah ataupun teologi ketuhanan tersebut, jika di dalamnya sudah memiliki paradoks, ya, suatu hal pertentangan hal tersebut, maka itu hal yang menjadi pertanyaan. Ya, seperti di Trinitas yang kita bahas ini, bagaimana satu sisi disebut sebagai Tuhan seutuhnya, tapi di sisi lain disebut sebagai manusia yang sempurna seutuhnya juga. Itu sudah menunjukkan paradoksal yang tidak bisa diterima oleh akal. Pak Eki, silakan. Ya, saya jelaskan ya, saya lompat ke belakang ketika penyaliban Yesus, ya kan. Kan Yesus berdoa pada Allah Bapa, Eli Eli lama sabachthani, ya kan. Seperti itu. Jadi kalau memang Trinitas itu melekat pada diri Yesus, untuk apa berdoa seperti itu? Kan ikhlas aja untuk menebus dosa umat manusia kok. Kan seperti itu. Ini satu paradoks juga sebetulnya kalau dikaitkan dengan ajaran Trinitas itu. Ini yang boleh saya sampaikan di dalam buku ini, ya. Ini sebagai penutup, ini memang agak perlu pemikiran yang mendalam, perlu keheningan untuk mempelajari buku ini. Itu aja yang boleh saya sampaikan, dan ini yang disampaikan pun perlahan, ringan. Dan lagi saya ingatkan kembali disclaimer dari Hazrat Khalifah ini bukan untuk merendahkan ajaran atau keimanan orang-orang Kristen. Cuma beliau hanya menjelaskan apa yang dikutip dari Bible, apa yang kemudian bisa dicerna dalam logika akal sehat. Terima kasih Pak Eki, Pak Jusman atas penjelasannya, sangat mencerahkan. Semoga sudah tidak ada lagi kerumitan atau kebingungan terkait masalah yang kita bahas pada episode ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita atas tema Trinitas dari buku karangan Khalifatul Masih yang keempat Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih.
Semoga dapat menghilangkan banyak kerumitan dan kebingungan terkait tema Trinitas ini. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.